Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal simulasi penalaran matematika dari soal SNBT ya. Nah, ini soal resmi dari BP3. Teman-teman bisa lihat langsung di website SNPMB-nya. Oke, untuk soal yang pertama di sini berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Jadi di sini kita diberikan data jumlah pertandingan dengan data menangnya berapa, imbangnya berapa, dan kalahnya berapa, gitu ya. Kemudian, untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Yang ditanyakan, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan, begitu. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa di sini kan kita diberikan data 20 klub ya, di mana 20 klub ini dia masing-masing itu melakukan 2 kali pertandingan. Nah, dengan setiap tim lain. Berarti kalau semisal klub yang pertama, nah dia kan akan melawan klub yang kedua, begitu. Terus kemudian akan melawan juga klub yang ketiga. Sampai nanti dia akan melawan klub yang ke-19 karena ada 20 total klubnya. Nah, masing-masing klub itu dia melakukan 2 pertandingan. Berarti pertandingan yang pertama misal klub 1 lawan klub 2, kemudian bisa juga dibalikan klub 2 melawan klub 1. Contohnya misal yang pertama itu klub Napoli, misal Napoli itu versus grup Roma, misal. Nah, begitu juga sebaliknya, bisa jadi grup Roma itu versus grup Napoli, begitu. Nah, karena di sini soalnya berarti kan ini memperhatikan urutan ya. Nah, kalau dia memperhatikan urutan begini, kita bisa menentukan total banyaknya pertandingan di Liga Serie A itu menggunakan rumus permutasi. Nah, untuk rumus permutasi itu, nah kan di sini ada 20 klub ya, 20 klub. Nah, masing-masing melakukan 2 kali pertandingan, gitu kan. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus permutasi. Adapun rumus permutasi itu, permutasi misal dari 20 kita ambil 2. Nah, itu rumusnya n faktorial per n dikurang k faktorial. Nah, K di sini kriteria yang dipilih berarti 2, terus N-nya kan total dari klubnya, gitu. Nah, berarti di sini jadinya 20 faktorial per N kurang K, berarti 20 dikurangi 2 faktorial, berarti sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial. Nah, ini berarti jadinya tinggal kita kalikan mundur gitu ya, kalau untuk nilai faktorial. Jadi 20 dikali 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Nah, jadi 20 kali 19 itu sama dengan 380 pertandingan yang akan dilakukan, begitu. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah C. Oke ya teman-teman, jelas ya untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini kita masih diberikan data yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, yang ditanya adalah poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2002 adalah begitu. Nah, berarti kita ditanyakan poin minimal yang harus diperoleh Napoli, begitu ya. Nah, sebelum kita menentukan poin minimal yang harus diperoleh Napoli, nah dari total pertandingan ini kan ada data menang, imbang, dan kalahnya ya. Nah, ini kita bisa menentukan poin yang sudah diperoleh dari masing-masing
timnya begitu. Nah, untuk yang pertama misal Napoli ya. Napoli di sini kan di sini dikasih tahu kalau setiap klub itu akan mendapatkan nilai 3 poin kalau dia menang, kemudian imbang 1 poin dan kalah 0 poin. Berarti Napoli kalau dia di sini menangnya 29, berarti 29 kali 3, begitu ya. Ditambah imbangnya 1 itu 1 poin, berarti ditambah 1 kali 1, begitu. Kemudian kalah itu 0, berarti nggak usah kita masukkan ya. Nah, 29 kali 3 ditambah 1. 29 kali 3 itu 87. 87 ditambah 1 berarti 88 poinnya. Total skornya gitu ya. Total poin yang sudah diperoleh Napoli. Kemudian untuk Atalanta. Atalanta di sini berarti 24 kali 3 tambah 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 74. Kemudian untuk AC Milan. AC Milan. Nah, itu dia kan 23 ya. 23 kali 3 tambah imbangnya ada 5, berarti 5 kali 1. Ini sama dengan 74 juga. Kemudian untuk Roma itu ada 21 menang, 21 kali 3 tambah 3 kali imbang, berarti 3 kali 1. 21 kali 3 itu 63 tambah 3 berarti jadi 66. Kemudian Lazio. Lazio berarti di sini 20 kali 3 tambah 2 kali 1. Berarti 20 kali 3 60 tambah 2 berarti 62. Nah, ini total poin atau skor sementara yang sudah diperoleh dari masing-masing klub gitu ya. Ini adalah klub teratas begitu ya nilainya. Nah, kemudian ingat bahwa tadi kan dia bilang masing-masing klub itu melakukan 2 pertandingan begitu ya. Berarti ada 19 kali pertandingan dikalikan 2. Berarti total pertandingannya itu 19 kali 2 berarti sama dengan 38 pertandingan total ya. Untuk semua klub. Nah, begini. Nah, kita tinggal lihat aja berapa sisa pertandingan yang akan dilakukan oleh masing-masing klub di sini. Nah, untuk klub Napoli itu kan dia sudah melakukan 32 pertandingan. Berarti agar menjadi 38 pertandingan, berarti dia kurang 6 lagi, gitu ya. Berarti ini kurang 6, kemudian ini kurang 6, ini kurang 7, ini kurang 6 juga, ini kurang 6. Nah, kemudian untuk kita bisa tahu berapa kira-kira nih poin maksimal yang bisa diperoleh dari masing-masing klub teratas ini kalau dengan sisa pertandingan yang akan mereka lakukan gitu ya. Nah, berarti kita anggap aja masing-masing klub ini bisa menang gitu ya dengan sisa pertandingan yang ada. Nah, berarti Napoli itu akan plus 6 kali 3. 6 kali 3 tuh berarti 18 ya. Nah, ini berarti dia bisa total maksimal dapat poin itu sebesar 106 poin. Kemudian untuk Atalanta kita pluskan 18 juga karena 6 kali 3 gitu ya. Plus 18, ini berarti total bisa diperoleh 92 poin. Kemudian untuk AC Milan itu tersisa 7 pertandingan, berarti 7 kali 3, 21, begitu ya. Nah, 74 tambah 21 itu 95. Kemudian Roma sisa 6 pertandingan, berarti 6 kali 3, 18. Ini totalnya jadi 84. Kemudian Lazio itu sisa 6 pertandingan, berarti 18 juga. Nah, ini totalnya jadi 80 poin. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
dengan kira-kira gitu ya, dengan sisa pertandingan yang ada masing-masing klub ini menang misal. Nah, itu Napoli kan teratas gitu ya. Kemudian disusul sama AC Milan. Sementara yang Atalanta sama Roma ini otomatis mungkin akan kalah begitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah poin minimal yang harus diperoleh Napoli begitu agar menang dari AC Milan begitu ya. Nah, di sini tinggal kita lihat aja. Nah, skor AC Milan itu kan 95. Ya. Poin AC Milan itu 95. Berarti gimana caranya si Napoli itu agar nilainya itu lebih dari 95 begitu. Nah, Napoli kan tadi nilainya ada 88. Berarti 88 plus berapa agar dia melebihi nilai dari total AC Milan begitu. Nah, berarti 88 plus berapa ya, berarti kita harus melebihi nilai AC Milan gitu ya. Berarti kira-kira harus 96 gitu ya agar si Napoli ini menang. Maka Napoli ini harus dapat nilai poin minimal itu kira-kira harus ya kurangin aja 96 kurang 88. 96 kurang 88 itu kan 8 gitu ya. Nah, ini akan dapat nilai 96 begitu. Nah, makanya poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan sisa itu harus 8 poin agar dia bisa menang dari grup AC Milan. Begitu, berarti jawaban yang tepat adalah C. Begitu ya teman-teman, untuk soal yang kedua ini cukup bisa dipahami ya. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya, nah ini masih soal yang sama ya dengan soal yang tadi. Nah, yang ditanyakan adalah, jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, nah ini Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang gitu. Kemungkinan komposisi menang, imbang, kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan ini akan menempati posisi kedua begitu ya pada klasemen akhir. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau Atalanta itu dia memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang. Berarti kan tadi Atalanta ini di sini masing-masing sisa 6 pertandingan ya. Napoli, Atalanta, kemudian AC Milan 7 pertandingan, Roma 6, Lazio juga 6. Berarti kalau Atalanta itu memenangkan 2 pertandingan, berarti untuk poinnya, nah di sini kita bikin dulu poinnya tadi ya, total poinnya. Nah, Napoli kan tadi 88, kemudian Atalanta itu dapatnya 74. Kemudian AC Milan itu dapatnya tadi 74 juga. Kemudian Roma itu total poinnya 66 dan terakhir Lazio ini dapatnya 62. Nah, kemudian dia bilang kalau Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang. Berarti kalau ke sisa 6 pertandingan, berarti imbangnya ini ada 4 pertandingan gitu ya. Nah, berarti Atalanta ketambahan berapa poin nih? 2 kali 3 tambah 4 gitu ya. Berarti 74 tambah 6 tambah 4 itu hasilnya 84. Nah, Atalanta ini dia nilai akhirnya, skor akhirnya itu 84. Kemudian yang ditanyakan adalah AC Milan ini harus di posisi kedua gitu. Nah, kita tentukan dulu juga nih kira-kira untuk Roma sama Lazio dengan pertandingan sisa tadi total nilainya berapa. Nah, untuk Roma kan sisa 6. Berarti kalau semisal ke-6-nya menang berarti plus 18 ya. 66 tambah 18 itu 84. Kemudian Lazio plus 18 di sini 82 begitu ya. 80 nih. 80. Nah, berarti si AC Milan ini kan dia harus dalam posisi kedua ya, karena Napoli udah otomatis menang karena nilainya paling tinggi gitu ya di antara yang lain gitu kan. Nah,
Nah, supaya si AC Milan ini bisa menjadi posisi kedua, berarti kan dia harus melewati nilai dari Atalanta dan Roma gitu kan, karena untuk nilai Atalanta sama Roma itu kan sama-sama 84 gitu ya. Berarti si AC Milan ini harus ketambahan poin lebih dari 84 kayak gitu. Nah, agar si AC Milan ini dia dapat menduduki posisi kedua, berarti dia harus melebihi poin Atalanta dan Roma gitu kan. Berarti harus paling tidak ketambahan 11 poin agar dia jadi totalnya 85 begitu. Nah, kira-kira dari nilai ini dari sisa total menang, imbang, kalah untuk AC Milan pilihan 1 sampai 4 ini mana yang dia menghasilkan lebih dari 11 poin kayak gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu berarti AC Milannya menang 3, berarti 3 kali 3 ditambah imbangnya itu 3, berarti 3 kali 1. Nah, ditambah 1 kalah, 0 berarti nggak apa, 1 yang kalah berarti nggak usah kita hitung, nggak apa-apa ya. Nah, ini 3 kali 3 9, 9 tambah 3 berarti 12. Oke, berarti yang pilihan pertama, pernyataan pertama ini benar. Kenapa? Karena dia melebihi 11 poin. Kemudian untuk yang kedua menangnya itu 3, kemudian imbangnya itu 2. 2 kali 1. Nah, ini berarti totalnya 3 kali 3 9, 9 tambah 2 itu 11. Nah, ini juga benar ya, dia minimal kan harus dapat 11 poin gitu kan. Dan yang ketiga, menangnya 3 dan imbangnya ada 4. 4 kali 1. Nah, kemudian ini berarti 9 tambah 4 itu 13. Nah, berarti pernyataan ketiga juga benar. Nah, yang terakhir 4 menangnya 3, imbangnya nggak ada gitu ya, berarti 0 plus kalahnya 4 berarti 0. Nah, berarti ini totalnya 9. Berarti pernyataan keempat salah, dia tidak melebihi 11 poin gitu kan. Berarti yang benar pernyataan yang mana aja? Yang benar adalah 1, 2, dan 3 yang benar. Berarti jawabannya yang A ini ya. Untuk memastikan bahwa AC Milan itu dapat menempati posisi kedua setelah Napoli. Karena Napoli nilainya paling tinggi, berarti otomatis si Napoli yang akan memenangkan pertandingan. Begitu. Yang dia urutan pertama gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini untuk soal penalaran matematika ya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!